Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Yang perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Bapak Ibu Guru serta anak sekalian, nanti setelah saya bacakan ikrar, anak-anak mendengarkan sebentar, langsung dilanjutkan dengan amanat ya, karena anak-anak harus paham apa sih makna dari kesaktian Pancasila.
Ya. Jadi nanti saya bacakan ikrar, anak-anak tidak usah mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelemahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2024. Atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani. Bapak Ibu Guru serta anak sekalian, tadi sudah dibacakan ikrar dari Ibu Ketua DPR atas nama bangsa Indonesia. Anak-anak harus memahami bahwa kebersamaan antara kita semua, rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam rangka untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus terus menerus kita kumandangkan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 ini kita laksanakan secara sederhana, secara hikmat. Anak-anak harus bisa memahami apa yang terkandung di dalam Hari Kesaktian Pancasila tersebut. Kita menyadari ya, bahwa anak-anak semua menyadari bahwa yang tadi dibacakan oleh saya atas nama Ketua DPR, bahwa memang rongrongan yang terjadi dari dalam maupun luar negeri ini semakin ada. Ya, bukan hanya pasca kemerdekaan, ya, sampai sekarang pun rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan menggantikan ideologi Pancasila ini semakin nyata. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, di dalam menegakkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup kita, sebagai pegangan hidup di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari ini, harus kita aktualisasikan. Karena ke depan tantangan bangsa Indonesia ini semakin nyata. Ya, oleh karena itu, marilah kita menatap ke depan. Bangsa Indonesia ini akan menuju Indonesia Emas di tahun 2045, di mana Indonesia yang
kita cita-citakan ini adalah negara yang maju, ya. Negara yang perekonomiannya kuat, negara yang disegani oleh dunia. Nah, oleh karena itu kita laksanakan dan kita amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar cita-cita menjadi negara Indonesia, menjadi negara emas itu semakin terwujud. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dapat dilaksanakan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Ini saja yang saya sampaikan. Untuk menutup, saya ingin pantun dalam hari memperingati hari kesaktian Pancasila. Nanti bilang cakep, ya. Anak-anak kelas 5 main bola, minumnya air aqua. Selamat memperingati hari kesaktian Pancasila. Mantapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.